Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah taala kita selesaikan ya, kalau tidak selesai hari ini insyaallah pekan depan ya, kita selesaikan risalah yang mubarakah, yang nafi'ah, salah satu usul. Tayyib. Wan nasu, qala Syekh rahimahullah, wan nasu idza matu yub'atsun. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sempurna agama, kemudian beliau menyebutkan bahwa manusia sebagaimana Nabi juga semuanya akan mati. Tidak ada yang tidak mati, tidak meninggal. Dan di antara keimanan seorang muslim adalah beriman kepada hari akhirat. Dan di antara bagian dari keimanan hari akhirat itu adalah keimanan tentang hari berbangkit. Yang setelah nanti berbangkit ada namanya Yaumul Mahsyar. Hari di mana manusia dikumpulkan seluruh makhluk. Kemudian Yaumul Hisab dengan beberapa mawakif. Setelah itu baru masuk surga dan neraka. Ya. Jadi hari berbangkit adalah bagian dari keimanan. Siapa yang mengingkarinya, maka dia termasuk mengingkari hari akhirat. Bisa diberikan hukuman sebagai orang-orang yang kafir. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ini kan jelas. Kalian diciptakan, kemudian kalian nanti kembali kepada Allah, kemudian kalian kembali akan dibangkitkan. Itu adalah proses yang akan dialami oleh semua manusia. Dari tanah kalian diciptakan, kemudian nanti kalian akan kembali ke tanah, kemudian akan dibangkitkan dari alam kubur. Ya, yang dimaksud di sini hari berbangkit
adalah ketika Allah hidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Dikeluarkan dari kubur-kuburnya untuk menjalani namanya yaumul jaza wal hisab. Jadi dibangkitkan kembali dari kuburan untuk menjalani namanya hari perhitungan atau hisab. Setelah dihitung, maka kemudian dibalas. Ya, sudah kita sebutkan dahulu beberapa dalil. Ya. Kemudian nanti akan diikuti setelah hari berbangkit Yaumul Hasyr. Makanya kita kenal dengan namanya pada mahsyar. Ketika manusia digiring kepada sebuah lapangan yang sepanjang mata memandang itu semuanya sama. Ujung depan, belakang, kiri, kanan itu semuanya sama. Jadi bumi ini nanti akan dirubah seperti itu. Tidak ada lagi tanda-tanda. Tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada sungai, semuanya datar. Seperti kalau kita melihat padang pasir yang luas dan tandus. Jadi manusia tidak bisa lari. Mau lari ke depan sama, mau lari ke belakang sama, mau lari ke samping kanan sama, samping kiri, ya sama semua. Ya mau lari kemana? Nah, dan kita ketahui bahwa manusia dikumpulkan yang pertama kali dibangunkan dari alam kubur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat yang sama, kemudian kondisi manusia itu sama, hufatan, uratan, gurlan. Jadi nanti manusia dikumpulkan dalam kondisi yang sama, hufat, tidak memakai sandal, tidak memakai alas kaki, tidak memakai sepatu. Kemudian urat, semuanya tanpa pakaian. Artinya kembali kepada asalnya ketika dia diciptakan. Apa adanya. Tidak dikhitan. Kemudian kita juga sudah sampaikan dahulu bahwa orang yang pertama kali berpakaian adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Bapak Tauhid. Sebagai balasan dari perjuangan beliau ketika dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya tanpa pakaian. Kemudian hufatan, uratan, gurlan, yakni tidak dikhitan, ya, tidak dikhitan. Jadi apa adanya. Jadi kondisi alam sama semua, kemudian kondisi makhluk juga sama semua. Itulah namanya lembah pengadilan yang paling adil. Ketika semua yang mau dihukumi sama. Sama tempatnya dan manusianya semuanya sama. Tidak ada yang lebih. Jadi ketika manusia dikumpul dari alam kubur, ya, maka dia tinggalkan semua yang dia miliki dari kehidupan dunia ini. Ya. Jadi tidak ada yang bisa diandalkan memang ketika saat itu kecuali dirinya sendiri. Ya, siapa yang mau ditolongi sama juga. Kemana mau berlindung sama juga. Jadi betul-betul sampai pada suatu keadaan di mana manusia itu butuh pada dirinya sendiri.
Dan tentu kita semua sudah maklum bahwa kebutuhan pada diri sendiri itu hanya bisa dibantu dengan apa? Ya, amal-amal soleh. Nah, kemudian ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, dinamakan padang mahsyar, tadi sudah dijelaskan secara ringkas, tempatnya sama, orang-orang yang dikumpulkan juga sama. Kemudian waktunya sangat panjang. Ya, waktunya sangat panjang. Artinya menunggu dihisab itulah hakikatnya penantian. Sama ketika orang di dunia ini menunggu di sidang. Paling deg-degan kalau manusia di sidang. Kalau di kehidupan dunia ini masih bisa mengelak, masih bisa minta bantuan. Tapi nanti di hari kemudian ketika di sidang, kemudian menunggu, itulah siksaan yang paling mengerikan. Menunggu. Orang antri kan bukan pekerjaan mudah. Semakin lama antri semakin susah. Bagaimana kalau kita antri, kemudian tidak tahu kapan berhentinya ini antri. Tidak tahu. Sehingga semua orang mengeluh. Kapan selesainya? Biar banyak amalnya, biar bagus imannya, tetap juga susah. Kemudian Allah turunkan apa ini? Matahari sekitar satu mil. Sekarang kan lagi sangat panas. Ya, bagaimana kalau matahari hanya satu mil. Makanya orang-orang yang punya kebaikan nanti akan diberikan naungan oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Allah ciptakan naungan pada hari itu yang menaungi orang-orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan naungan. Salah satunya adalah orang yang hatinya bergantung di masjid. Ya, maka masa penantian itulah manusia semuanya berkeringat karena panas. Jadi ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai di tenggorokannya, dan ada yang kemudian menutupi dan menenggelamkan dirinya. Nah, ala kulli hal, pada saat itulah semua manusia menginginkan syafaat agar selesai masa penantian. Ya, maka datanglah manusia kepada para nabi sebagai pemimpin manusia di dunia dan juga pemimpin di akhirat. Ini kan kisahnya ma'ruf. Semuanya nanti iktidar. Datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, dan terakhir kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti Rasulullah yang maju minta syafaat kepada Allah. Setelah beliau bersujud memuji kepada Allah, baru kemudian Allah memberikan izin untuk mendapatkan syafaat. Itulah namanya syafaatil kubra. Karena Nabi memberi syafaat untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Dan ini adalah salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu secara ringkas ya. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan di sini, wa qauluhu ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
Ini dalilnya tentang adanya hari berbangkit. Allah perumpamakan seperti bumi ini. Dari yang tadinya kering, kemudian tumbuh. Setelah tumbuh, akan mati. Kemudian setelah turun lagi hujan, ya tumbuh lagi sebagai tanaman. Nah, dan satu hal bahwa bumi ini atau tanah ini sebagai asal dari ciptaan Allah kepada manusia dan manusia akan kembali ke tanah, maka nanti jasad manusia itu dimakan oleh tanah. Karena itu kalau gali kuburan, jasad manusia kan habis, tinggal ya tulang belulang. Walaupun ada yang cepat, ada yang lambat, ya tergantung kondisinya masing-masing. Kecuali satu bagian dari tubuh kita yang biasa kita namakan tulang ekor, ya. Itu yang tidak dimakan oleh tanah. Jadi Allah ingin buktikan setelah dimakan oleh tanah, kemudian nanti Allah kembalikan lagi seperti sedia kala. Ketika lama di dalam tanah sampai tibanya hari kiamat, kemudian Allah bangkitkan kembali, yakni ciptakan kembali tubuh manusia itu yang sudah dimakan oleh tanah. Kembali menjadi sempurna. Ya. Dan proses itu kan panjang, ya. Makanya dalam Al-Quran disinggung. Ada namanya hamaim masnun, ada namanya tinun lazib. Itu proses penciptaan manusia yang berbeda-beda. Ya, tapi ya bukan tempatnya kita bahas panjang lebar di sini, ya. Ala kulli hal, yang paling penting di sini adalah meyakini tentang hari berbangkit. Bahwa manusia telah meninggal dikubur. Yang dipahami di sini dikubur maksudnya berpindah ke alam kubur. Walaupun tidak dikubur. Dinamakan kubur karena kebanyakan manusia dikubur. Karena ada manusia yang tidak dikubur sebagaimana biasanya. Ada yang tenggelam, tidak ditahu. Atau seperti sekarang yang terjadi di Maroko, di Libya. Ada orang yang dikubur bersama dengan bangunannya, gempa. Tidak didapat lagi jasadnya atau tidak bisa lagi diurus. Dibiarkan saja begitu. Karena tidak bisa lagi diurus. Ada yang diterjang banjir yang sangat besar. Tidak ditahu lagi di mana jasadnya dan tidak bisa lagi diurus. Ya, Allah yang tahu. Tapi yang jelas itu namanya juga berpindah ke alam kubur. Jadi bukan yang dikubur sebagaimana biasanya saja yang dibangkitkan, ya. Tapi semua yang sudah berpindah ke alam barzah, alam kubur. Semuanya akan dibangkitkan. Nah, kita pindah kepada yang berikutnya, ya. Wa ba'dal ba'si muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Wa dalilu qauluhu ta'ala liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi setelah bangkit dihisab. Dan dihisab, manusia dihisab ada dua bentuk. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada namanya al-ard. Tulis saja ya supaya selesai. Kalau saya tulis di papan lama lagi. Al-ard. Ain, ra dan dhad. Ard. Dalam Al-Quran dikatakan hisaban yasira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan seperti dalam ayat tadi. Ya. Dan Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Hisab dengan hisab yang mudah. Sekedar dihamparkan begitu, oh iya sudah. Kalau bahasa kita sekarang, kalau ada orang yang mendaftar, sekedar formalitas. Oh iya sudah ada ya sudah. Nah, tapi kalau mendaftar betul kan dihisap. Apa namanya sudah cocok, jasanya cocok, ini cocok, dan seterusnya. Yang kedua, ada namanya setelah tadi ya, yang hanya sekedarnya saja kemudian lebih banyak dimaafkan, ada yang betul-betul dihisap. yakni dimunaqasyah. Artinya dihitung sampai yang paling kecil. Dan tidak ada lagi maaf. Tidak ada lagi maaf. Betul-betul murni dihitung apa adanya. Dan semuanya dihitung. Dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam as-sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak." Tidak ada manusia yang betul-betul dihisab apa adanya pada hari kiamat kecuali nanti celaka. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman ayat yang kita baca tadi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innama dzaliki al-ard." Orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu namanya ard, sekedar dihamparkan kemudian dimaafkan. Walaysa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa udzib. Dan tidak ada yang dihisab pada hari kiamat kecuali nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya coba kita bayangkan saja sedikit. Kalau Allah hisab, kita perhatikan diri kita, nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin yang paling mudah misalnya mata kita. Nikmat kan mata itu. Kalau kita hisab diri kita sendiri, hari ini saja mata kita dipakai apa? Artinya nikmat yang kita terima tidak sebanding dengan tujuannya nikmat itu diberikan. Nikmat mata kan dipakai untuk melihat yang baik-baik. Bahkan yang melihat baik-baik pun kalau dihisap tidak ada yang selamat. Artinya baik-baiknya yang dia lakukan belum sebanding dengan tujuannya betul itu mata diciptakan. Ini yang baik-baik. Maka kalau dihisap betul-betul tidak ada yang selamat. Ya Allah saya salat. Ya salatmu bagaimana?
Ya kalau dihisab betul kan selalu akan didapatkan kekurangannya dan kesalahannya. Kalau pegawai mau betul-betul dihisab masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu jamnya. Tapi kalau dihisab pekerjaannya betul-betul, mungkin semua orang keluar dari pegawai. Hah? Harus kerja begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Artinya kalau semua pekerjaan itu dihisab, tidak ada yang selamat. Ya makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Nah, karena manusia itu selalu tempatnya namanya mukassir. Selalu ada kekurangan yang dia lakukan. Biar bagaimanapun. Nah, kalau kita misalnya santri, biar santri yang baik-baik, yang bagus-bagus, kalau dihisap banyak juga kekurangannya. Nah, kekurangan itu semuanya azab. Karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya apa adanya kan. Tidak ada lagi maaf. Nah, kemudian setelah itu al-jaza. Ya sebagaimana dimaklumi, yaumul jaza itulah bukti keadilan Allah yang sempurna. Karena nanti akan ditimbang amal-amal manusia. Ya ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, walaupun satu strip, ya, maka dia akan masuk surga secara langsung. Dan siapa yang lebih berat keburukannya masuk neraka. Dan siapa yang sama, maka dikatakan tunggu dulu. Nah, kalau dapat maaf, ya masuk surga. Dinamakan ashabul a'raf. Dia menunggu di tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga masuk surga. Nah, jadi yang masuk surga balasan dari amal-amalnya. Wajaziyal ladzina ahsanu bil husna. Al husna di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kadzdzaba bil ba'si kafar. Siapa yang mengingkari hari berbangkit dia kafir. Dalilnya qauluhu ta'ala za'amal ladzina kafaru allay yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabbi'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi siapa yang mendustakan hari berbangkit, ini kesepakatan para ulama dan termasuk perkara yang darurat, tidak boleh tidak seorang mukmin harus meyakininya. Siapa yang mengingkarinya maka dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan di sini karena yang paling banyak diingkari oleh orang musyrik setelah mengingkari tauhid adalah mengingkari hari berbangkit. Karena itu dalam banyak ayat selalu digandingkan al-imanu billah wal yaumil akhir. Ya, dan termasuk bagian dari hari akhir adalah hari berbangkit. Karena kalau orang meyakini hari berbangkit, maka dia akan sungguh-sungguh beramal. Tapi kalau dia mengingkari hari berbangkit, ya maka dia akan meremehkan sebagian dari amal-amal tersebut. Nah, dan kita sudah sebutkan yang lalu ya, bahwa hari berbangkit itu secara akal pun adalah perkara yang masuk akal. Sudah disebutkan beberapa contoh
dalam pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya beliau kemudian tutup dengan beberapa kalimat. Wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirina wa mundzirin. Allah mengutus semua rasul mubasysyirina wa mundzirin. Dua hal. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberi peringatan bagi orang-orang yang menentang atau bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan manusia itu selalu karakternya minta udzur. Ya, karakter manusia selalu apa? Cari alasan. Karena itu Nabi SAW sudah menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu mencintai udzur. Ya, suka memang udzur. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari dari ibadah itu selalu ada udzurnya. Salat berjamaah wajib. Tapi kalau ada udzurnya tidak wajib. Kalau hujan, sakit, bepergian, itu kan udzur. Nah, wajib haji, tapi kalau perjalanan walaupun ada uang masih antri, ya udzur terus. Nabi SAW mengatakan la ahada ahabba ilaihil udzur min Allah. Tidak ada siapapun yang paling dicintai dibandingkan dengan Allah kepadanya, yaitu udzur. Artinya semua orang mencintai udzur, tapi Allah paling suka udzur. Karena itu ba'atsallahu al-mursalin mubasysyirina wa mundzirin. Karena itu Allah mengutus Rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Karena Allah selalu menerima udzur. Jadi ada kabar gembira dan ada peringatan. Itulah udzur. Sehingga nanti ketika menghadap kepada Allah tidak ada lagi udzur. Makanya Allah mengutus Rasul itu untuk menegakkan hujjah setelah selalu menerima udzur. Makanya kita kan selalu disuruh beriman. Kalau tidak beriman, udzur. Sampai kapan udzur? Sampai sebelum mati. Dan secara umum manusia ini diterima udzurnya sampai kapan? Sebelum hari kiamat. Karena begitu cintanya Allah kepada udzur. Jadi Allah menurunkan para rasul memberi kabar gembira. Supaya udzurnya sempurna. Ya, udzurnya sempurna. Kemudian ada peringatan. Supaya juga udzurnya sempurna. Hilang segala udzur itu dengan diutusnya para rasul. Dilengkapi dengan kitab-kitab, kemudian diberi akal. Dilengkapi kitab-kitab dan diberi akal. Maka pintu-pintu kebaikan itu terbuka luas. Betul-betul tidak ada peluang kecuali orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti datang menghadap kepada Allah, tidak ada lagi yang dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena semuanya sudah dibuka. Ada kabar gembiranya ini Rasul. Segala macam pintu kebaikan dibuka. Cuma dia yang tidak mau melewati pintu kebaikan tersebut.
Semua jalan-jalan kejelekan juga sudah dijelaskan. Tapi dia menyukai jalan-jalan kejelekan tersebut. Selesai udzur. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Ketika beliau menyebutkan itu. Bahwa manusia ini diberi udzur. Makanya diturunkan para rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Wa awaluhum Nuh alaihi salatu wassalam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sudah maklum. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh. Ini secara isyarat. Wan nabiyyina min ba'dih. Jadi ketika Allah menyebutkan Nuh di sini menunjukkan dialah rasul yang pertama. Tapi ada yang lebih jelas ketika tadi di padang mahsyar manusia meminta syafaat melalui para nabinya, yang didatangi pertama kali adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan manusia mengatakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin ba'asahullahu ila ahlil ard. Wahai Nuh, mintalah syafaat kepada Allah. Karena engkau adalah rasul yang paling pertama diutus oleh Allah di muka bumi. Nah, wa akhiruhum, ya ini kan sudah diyakini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para rasul. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jadi Muhammad bukan bapak salah seorang di antara laki-laki di antara kalian, tetapi Rasulullah. Jadi tugasnya adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun qauluhu ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Poinnya di sini tidak boleh ada keyakinan bahwa masih ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakininya maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Seperti Ahmadiyah dan sekte-sektenya ya, menganggap masih ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ummatin ba'asahullahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahda wa yanhahum an ibadatit taghut. Ini nanti pembahasan kita yang terakhir, taghut ya. Dan semua umat yang Allah utus kepadanya Rasul dari Nuh sampai Muhammad, inti, yang diingat di sini, inti dari semua ajarannya adalah mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang dari ibadah kepada taghut. Itu intinya. Dan itulah inti risalah ini. Bahwa semua ajaran Nabi dan Rasul itu sama. Mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Jadi siapa yang menyelisihi tujuan ini, maka dia menyelisihi seluruh Rasul. Ya, seluruh Rasul. Bukan Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi seluruh Rasul. Ya, karena itu kalau kita bertauhid, maka kita mengimani seluruh ajaran Rasul. Kan itu sebagai pelengkap kisah ya. Saya kirimkan tadi ke grup, ada salah seorang ulama yang diajak berdialog atau berdiskusi oleh pendeta. Pendetanya bertanya, kalian itu kaum muslimin, ya inti saja ya, itu curang. Kenapa?
kalian atau agama kalian membolehkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya kan boleh, halal. Sementara kita ini Yahudi atau Nasrani tidak boleh menikahi wanita-wanita kaum muslimin. Itu syubhat. Maka apa jawabannya? Simpel saja jawabannya. Ya betul. Kenapa kami boleh menikahi ahlul kitab? Karena kami mengimani Musa dan Isa. Kami mengimani Musa, maka kami boleh menikahi umatnya Musa, perempuannya. Kami boleh menikahi wanita-wanita Nasara karena kami mengimani Isa sebagai Nabi dan Rasul. Kamu kan tidak mengimani Muhammad, maka tidak boleh kamu nikahi wanita-wanita kami. Kalau engkau ingin menikahi wanita-wanita kami, ya silahkan beriman kepada Muhammad, selesai urusan. Iya kan, cocok. Jadi itu simpelnya kalau ingin berdiskusi dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kami mengimani Musa, mengimani Isa. Kalau kamu mengimani Muhammad, boleh kita diskusi. Kalau tidak mengimani, ya tidak mungkin ketemu. Karena awalnya kamu tidak mengimani. Kalau kami awalnya memang mengimani. Tidak sah keimanan kami kalau tidak mengimani Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Maka inilah dakwanya mereka. Jadi siapa yang mengimaninya berarti kita mengimani bahwa dakwah mereka itu sama. Karena itu termasuk keajaiban yang disebutkan oleh para ulama bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, subhanallah, kamu akan dapati mereka dimanapun mereka berada, tidak pernah ketemu sebagiannya, tapi kamu akan dapati keyakinan mereka sama. Ya kan? Keyakinan mereka sama. Karena itu kalau kamu belajar di mana saja, belajar akidah Ahlus Sunnah, apakah tempatnya mewah, sampai yang kemarin, tempatnya mewah atau gubuk, sama yang dipelajari. Karena sumbernya yang sama. Dari dahulu sampai sekarang tidak ada perubahan keyakinan tersebut. Dan itulah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan kebenarannya. Mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah bersepakat untuk meyakini hal yang sama, tapi keyakinannya sama menunjukkan sumbernya yang sama. Ya. Sebagaimana para nabi ini, sebagian besarnya kan tidak pernah ketemu. Nabi kita ketemu Nabi Isa? Tidak. Nabi Isa ketemu Nabi Musa? Tidak. Apalagi Nabi Nuh. Tapi keyakinannya sama. Karena sumbernya sama. Keyakinan yang Allah wariskan kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Dan itulah hujjah. Sehingga nanti tidak ada udzur. Nah, insyaallah kita akan satu kali lagi pertemuan tentang Tagut dan sedikit penutup dari Syekh rahimahullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi mungkin 50 atau 51 kali pertemuan persis 1 tahun sebenarnya, kalau tidak pernah ada halangan. Karena 1 tahun kan 52 pekan ya. Jadi kalau tidak ada halangan setiap pekan bertemu ya 1 tahun selesai. Ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah memberi umur sehingga kita bisa menyelesaikan risalah ini sebagai salah satu amal-amal soleh kita, ilmu yang bermanfaat dan kita realisasikan dengan amal yang soleh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul kama tasmaun, barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.